warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Purwati dari TKPGRI Cigugur. Saya Afan Juliantoro dari SMK Modern Kalipucang. Saya Fitrayana dari SD Negeri 4 Banjar Harja. Dan saya Ais Pustiawati dari PK Cendekia An-Nafi. Kami dari kelompok Ape. Dalam kesempatan kali ini kami akan menampilkan Sebuah video Tentang Video Supervisi Akademi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Afan. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Masya Allah, wajahnya ceria banget ya Pak. Habis ngapain Pak tadi Pak? Habis bertemu dengan anak-anak Ibu. Oh iya, anak-anaknya berarti hari ini luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Menimbulkan energi positif ya. Iya, Pak Afan. betul. Masya Allah. Baik Pak Afan, karena pertemuan kita hari ini adalah jadwalnya Pak Afan coaching ya. Iya, betul, Dan, Ibu. mohon maaf saya hari ini menjadi observer bagi Iya. Bapak gitu. Jadi nanti ketika Bapak melakukan proses coaching, saya akan melakukan beberapa penilaian. Iya. Gitu. Jadi mungkin saya sedikit terangkan dulu gitu Iya, ya. iya. Apa saja yang saya nanti akan nilai, yang saya akan lihat dari proses coaching yang Bapak lakukan. Nah, yang pertama itu ada rubrik nih Pak, ada rubrik penilaian gitu yang isinya itu nanti yang akan dinilai itu mengenai proses alur Bapak itu menggunakan alur Tirta gitu. Jadi Bapak ketika melakukan proses coaching nanti yang Bapak lakukan itu menggunakan alur Tirta, diantaranya Bapak harus mengidentifikasi masalah dulu gitu, terus menanyakan tujuannya, terus menanyakan apa yang ingin dicapainya, terus caranya mencapai indikator, waktunya, serta tanggung jawabnya, siapa saja yang terlibat. Itu saya harapkan Bapak menanyakan itu nantinya. Dan terus dalam rubriknya lagi ada lagi yang kedua itu prinsip coaching. Jadi kemitraan Bapak gitu, bagaimana pembawaan Bapak ketika melakukan coaching tersebut gitu. Dan yang ketiga ada kreatif itu di sini dimaksudkan Bapak itu harus bagaimana sih cara meningkatkan kreatif kemampuan Bapak, kemampuan yang ada dalam diri Bapak itu dieksplor gitu Pak, eksplor saja, jangan ragu gitu ya ketika menanyakan itu gitu ya. Nah, setelah itu saya akan ada beberapa pertanyaan lagi nih ya untuk Bapak. Yang pertama itu kompetensi apa sih yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, jadi saya itu ingin kompetensi yang saya kembangkan dari proses coaching itu ada kehadiran penuh Ibu ya. Jadi kehadiran penuh di situ, terus mendengarkan aktif, terus saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di situ. Dari tiga itu berarti Iya, ya, iya, berarti Bapak betul. menginginkan kehadiran penuh, menanyakan Iya. pertanyaan berbobot, dan Iya, satu iya. lagi apa tadi? Tadi adalah pertanyaan yang berbobot sama kehadiran iya. aktif Ibu. Oh, kehadiran Iya. aktif. Nah, dari yang tiga yang benar-benar ingin Bapak kembangkan gitu ya, dari berbagai macam kompetensi kan Bapak menyatakan tiga yang ingin Iya, dikembangkan. betul. Terus pada proses coaching kali ini ya, dari ketiga itu spesifiknya lagi gitu ya, atau satu atau dua kompetensi apa yang benar-benar pengen saya observasi Ya, gitu jadi Pak. saya mengharapkan Ibu nanti mencoba mengobservasi yang dua hal nih Bu ya. Jadi kehadiran penuh di situ. Saya di situ sudah bisa tidak Iya. melakukan kompetensi tersebut. Terus yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot nih Bu ya. Oh iya. Jadi saya merasa di situ tuh hal yang akan coba saya kembangkan nih kompetensinya. Oke, bagus sekali. Jadi ada dua indikator yang ingin saya Betul. observasi gitu Iya. ya, yaitu bagaimana Bapak menjadi seseorang yang benar-benar hadir dalam perbincangan tersebut, yaitu kehadiran penuh gitu ya. Dan yang kedua, bagaimana cara Bapak mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot. Iya, Ya, betul. ya, baik Pak, itu sudah bagus sekali dan itu sudah menjadi kunci nantinya ketika saya melakukan penilaian gitu ya. Dan ada lagi mungkin untuk yang terakhir nih Pak, Iya, sebelum iya, Bapak iya. melakukan coaching. Iya. Jadi indikator atau tujuan pencapaian apa sih dari proses ini yang Bapak inginkan? Jadi saya mengharapkan ketika nanti ada permasalahan yang ada dari coaching nanti saya coba tuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Iya. saya coba gali
dan sehingga solusi itu akan muncul dari diri kunci tersebut Ibu. Jadi bukan dari saya, tapi dari kunci tersebut. Luar biasa Pak Apang, baru sedikit saja kita berbincang, saya rasa Pak Apang tuh sudah menguasai Alhamdulillah, terima kasih, Ibu, proses ya. tahapan-tahapan Ya mudah-mudahan saja. sudah menguasai. Jadi saya tinggal sekarang melihat bagaimana Siap. proses coaching yang Bapak lakukan. Tidak menunggu lama lagi gitu ya. Silahkan Bapak untuk melakukan proses itu. Mungkin untuk sesi ini saya tutup dengan ucapan terima kasih ya Pak, Siap, sudah sama-sama, meluangkan Ibu. waktunya sebelum melakukan Siap, sesi. siap, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat Pak. Boleh saya duduk Pak Mitra? Iya, silakan Pak. Terima kasih. Ya Pak. Alhamdulillah Pak Mitra. Alhamdulillah. Gimana nih hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak, baik. Kemarin nih, sepertinya Pak Fitra tuh mukanya rada suram nih ya. Ada sesuatu sepertinya. Terus kemarin sempat ketemu dengan saya ya, katanya Iya. ingin disampaikan nih. Apa ini kira-kira yang Iya, disampaikan betul. Pak Fitra? Jadi gini Pak, saya jujur ya, sekarang saya ingin coaching Pak. Oke. Terkait permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Jadi saya mempunyai permasalahan ini banyak murid saya yang sekarang datangnya terlambat Pak. Iya. Nah, terlambat ya Pak Fitra ya? Iya betul Pak. Kira-kira kenapa itu Pak Fitra yang datang terlambat? Setelah saya selidiki nih Pak, jadi memang banyak faktor ya. Pertama mungkin karena memang si anak itu kan sekarang banyak yang sudah diberikan kebebasan untuk main HP Pak ya. Oh, iya. Jadi ketika anak main HP, mereka waktunya tidak terkontrol Pak. Jadi kadang sampai tidurnya sampai larut malam. Terus kadang juga mereka lebih fokus menghabiskan waktu itu di depan HP. Itu yang jadi masalah. Itu ada beberapa anak itu Pak kalau dilihat. Kemarin saya mencoba untuk mendata, ada kurang lebih 4 orang Pak. 4 orang ya Pak Fitra ya. Nah kira-kira nih Pak Fitra ya, kalau menurut Pak Fitra, ketika tadi yang datang terlambat sudah tahu nih ya tadi dengan HP, terus kalau misalkan nih, apakah ada hubungan dengan kompetensi yang nantinya harus dikuasai sama anak tersebut kita pembelajaran? Tentu Ada Pak. tidak kaitannya? Ada Pak. Jadi bagaimana si anak bisa belajar dengan baik sementara kesiapan mereka dalam belajar dulu juga tentunya sudah kurang Pak. Ketika mereka kurang tidur otomatis konsentrasi mereka juga pastinya terganggu. Seperti itu. Kalau dilihat dari nilai nih ya, dibandingkan dengan anak yang memang sudah hadir di awal ya, dia pasti istilahnya sudah di angka yang bagus nih. Iya. Nah, kalau dinilai nih anak yang terlambat tadi, kira-kira rentang nilai berapa nih ketika kompetensinya tadi didapatkan itu di rentang berapa kira-kira? Mereka sepertinya berada di rentang nilai di angka 5 Pak. Angka 5 ya? Iya, betul. Jadi memang sangat berpengaruh ya Pak Fitra ya? Jelas. Kehadiran tersebut ya? Jelas. Iya, oke. Nah, setelah sesi ini ya, nanti setelah kita coba ketemukan solusi mungkin ya, inginnya Pak Fitra itu nanti anak-anak itu bisa mencapai nilai berapa itu tersebut? Yang jelas yang saya harapkan itu mungkin nanti setelah sesi coaching ini saya berharap nanti si anak itu berangsur ada peningkatan Pak di angka 8 atau angka 9. Oke, menurut Pak Fitra nih, kira-kira nih apa yang akan Pak Fitra lakukan nih? Terkait rencana yang akan saya lakukan untuk menyikapi ini, Iya. yang pertama mungkin Pak, saya akan mencoba untuk menghubungi orang tua dari murid-murid saya tersebut ya. Saya akan mencoba untuk memanggil orang tuanya. Ya. Kemudian nanti saya akan mencoba untuk memberikan konseling terhadap orang tua. Betul. Mungkin di sini pantauan dari orang tua, terus bimbingan juga dari orang tua ini akan sangat berpengaruh. Jadi di sini saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua. Jadi ketika saya meminta bantuan, mengharapkan peran dari mereka untuk bisa berkiprah di luar sekolah gitu maksudnya, di rumah terutama. Oke. Jadi Pak Fitra coba istilahnya berkolaborasi dengan orang tua ya Pak Fitra ya. Betul. Kira-kira ada lagi tidak untuk memecahkan permasalahan tersebut selain itu Pak Fitra? Mungkin tadi ke orang tua ya. Iya, sudah Nah, orang tua. untuk pribadi anak tersebut mungkin saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih baik gitu ya Pak. Di sini mungkin
bisa melalui pendekatan secara personal atau Iya, mungkin iya. saya juga nanti akan meminta bantuan rekan-rekan guru di sekolah Oke. untuk memberikan pemahaman yang memang bisa berpengaruh terhadap hal tersebut. Baik. Jadi tadi ada dua solusi nih ya, Pak Fitra ya. Yang pertama tadi kolaborasi dengan orang tua, terus dengan siswa itu sendiri ya, melakukan pemahaman tadi tersebut. Jadi sekarang nih dari dua hal tersebut, langkah pertama yang akan Pak Fitra lakukan apa itu? Yang jelas yang menurut saya prioritas nih, Ya. yang saya prioritaskan adalah saya akan menemui atau mengundang orang tua dari anak-anak tersebut, Pak. Jadi saya akan mensosialisasikan terkait kondisi ini karena takutnya memang orang tua tidak atau abai terhadap kondisi ini. Jadi saya akan mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada orang tua. Bagus sekali ya Pak Fitra ya. Jadi tadi langkah yang akan dilakukan pertama berarti tetap harus berkolaborasi dengan orang tua. Betul, Pak. Siapa tahu di situ mungkin anaknya atau orang tuanya tidak mengetahui hal tersebut mungkin ya Pak Fitra ya. Jadi ada solusi yang terbaik tadi ya. Nah dari percakapan kita hari ini nih Pak Fitra ya, kira-kira apa atau siapa nih yang akan Pak Fitra libatkan untuk melaksanakan proses tersebut? Oke, pertama yang akan saya lakukan nanti sesuai dengan rencana aksi saya mungkin pertama adalah orang tua. Iya. Yang kedua di sini mungkin rekan guru di sekolah. Yang ketiga tentu anak sebagai objek ya. Iya. Dan yang lainnya mungkin saya akan mencoba untuk melibatkan selain orang tua, saya akan mencoba untuk melibatkan peran dari anggota keluarga mereka. Oke, siap. Oke. Jadi tadi selain orang tua tadi bisa melibatkan keluarga yang lain ya Pak Fitra Iya, ya. betul. Nah, kira-kira rencana tersebut kapan nih akan dilaksanakan sama Pak Fitra? Rencananya akan secepatnya Pak. Secepatnya karena menurut saya hal ini harus segera disikapi. Ya, ini sangat urgent sekali ya Pak Fitra. Jadi secepatnya silakan coba Pak Fitra laksanakan tadi yang sudah Pak Fitra carikan solusi tadi ya. Pertanyaan terakhir nih Pak Fitra ya. Apakah perbincangan kita kali ini Pak Fitra sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Fitra? Dari apa yang tadi Bapak sampaikan, dari apa yang kita bicarakan, mungkin ini sedikit membuka pemahaman terhadap saya, dan tentunya ini akan menjadi bekal saya untuk menemukan cara terbaik dalam mengikuti masalah. Tadi terkait mensosialisasikan ke orang tua, melibatkan keluarga yang lainnya. Juga di sini mungkin saya berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya. Mungkin itu akan menjadi langkah solutif untuk menyikapi keadaan ini. Siap Pak Fitra. Jadi silakan Pak Fitra laksanakan secepatnya. Terus kita akan coba nih melakukan sesi coaching seperti ini lagi di minggu berikutnya ya Pak Fitra ya. Siap. Saya ingin tahu nih hasilnya seperti apa nih ya. Oke. Hasilnya nanti. Kalau misalnya saya sudah menerapkan langkah yang akan saya tempuh, Siap. mungkin setelah ada perkembangannya nanti saya akan menemui Pak Afan lagi Siap. untuk mengkoci. Terima kasih Pak Fitra ya. Siap. Atas Terima waktunya. kasih. Siap. Sama-sama Pak. Masya Allah Pak Afan, saya melihatnya sampai terbunga-bunga loh tadi. Terima kasih. Luar biasa sekali ya, ternyata Pak Afan itu dalam menjadi coach itu sudah mumpuni ya. Luar biasa kemampuannya. Baik Pak Afan, ketika tadi Bapak sudah melakukan coaching nih terkait tadi kan di sebelum coaching itu saya menanyakan indikator yang diinginkan, indikator yang ingin dicapai sama Pak Afan ya. Dalam coach tadi, apakah Bapak sudah melakukan itu atau yang Pak Afan rasakan saja gitu ya? Secara keseluruhan saya melihat itu sudah oke gitu. Tapi gimana menurut perasaan Bapak gitu? Kalau yang saya rasakan nih ya, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching itu sesuai dengan alur kita gitu ya. Jadi dari awal tadi saya coba menggali tujuan coaching sendiri itu apa. Terus saya coba mengidentifikasinya. Terus saya coba menanyakan rencana aksinya, baru ke arah tanggung jawabnya gitu ya. Jadi tadi itu solusinya ya dari coaching itu sendiri gitu ya. Itu yang diharapkan memang ya. Iya, memang itu yang saya harapkan ya. Jadi saya tadi juga coba menggali itu. Jadi saya merasa pertanyaan-pertanyaannya saya juga tadi sudah berbobot sih. Oh sepertinya. iya, betul sekali sih Pak, melihat secara sekilas saja sudah oke gitu ya. Tapi dalam kesempatan kali ini saya tidak bermaksud menggurui Bapak gitu ya. Tapi ini adalah tugas saya untuk menyampaikan hasil evaluasi yang saya lihat gitu ya, hasil observasi yang saya lakukan terhadap proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Terus
secara keseluruhan Bapak sudah oke lah, sudah tidak diragukan lagi, kemampuannya sudah luar biasa gitu ya. Tetapi ada ketika tadi di sebelumnya saya menanyakan yang ingin benar-benar saya observasi itu ada 2 ya Pak, Ya, yaitu betul. kompetensi mengenai kehadiran penuh Ya. dan mengajukan pertanyaan. Betul, Nah, betul, mungkin betul, saya betul. akan sedikit merefleksi itu saja. Siap, siap. Yang lainnya mah sudah oke lah, sudah Terima tidak kasih, usah terima lagi kasih, gitu terima ya. kasih. Jadi mengenai kehadiran penuh itu saya perhatikan Bapak sudah kalau hitungan angka sudah 90% lah. Terima kasih Bu. Terima Bapak kasih. sudah 90% hadir penuh Iya, gitu. iya. Fokus Bapak itu fokus terhadap materi itu gitu ya. Jadi mungkin besok sarannya lebih lagi gitu ya, karena potensi Pak Afan itu luar biasa sekali gitu ya. Dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot juga, saya rasa itu sudah dilakukan Pak Afan, dan sarannya mungkin nanti itu akan berbeda permasalahan gitu Iya, ya, akan iya, berbeda iya. permasalahan yang dialami koci, terus situasinya mungkin juga akan berbeda gitu. Jadi itu dituntut bagaimana sih cara menggali kemampuan Pak Afan lagi dan lagi gitu. Iya, Dalam iya. proses coaching kali ini mah sudah luar biasa lah, Iya. saya tidak meragukan lagi, bahkan saya pun banyak belajar nih hari ini dari Pak Afan gitu. Hadir. Tapi ini ya Pak, selain itu juga saya ingin menanyakan nih gitu ya, Iya, karena proses belajar itu kan merasa tidak puas dengan Betul, keberhasilan betul, diri betul, sendiri betul. gitu ya. Jadi kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan untuk kedepannya? Ya, seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, saya ingin coba melakukan proses coaching ini terus dan menggunakan alur cerita supaya nanti saya lebih terbiasa Ya. menggunakan alur tersebut. Ibu, saya mengharapkan seperti itu. Bagus sekali Pak. Jadi saran saya juga sama, proses itu tidak akan berhasil hanya satu Ya, kali, ya. 2 kali, 3 kali juga pasti akan ada gagalnya gitu ya. Jadi saran saya apa nanti menjadwalkan Ya. gitu, menjadwalkan proses coaching itu bersama rekan-rekan gitu ya. Jadi apapun solusi yang permasalahan yang ada di rekan-rekan dan Pak Afan sendiri itu bisa terpecahkan masalahnya. Gitu. Mungkin motivasi dari saya tetap semangat Pak Afan gitu Siap, ya. semangat Bu. Dalam menghadapi rekan yang Ya, beraneka ya, ragam, anak-anak yang sangat luar Ya, biasa itu sangat luar biasa. anggap saja itu tantangan bagi Pak Afan lah Betul, gitu betul, ya. betul. Semakin banyak tantangan maka Pak Afan itu akan semakin baik gitu ya. Karena ini sudah bagus, sudah oke, saya juga sudah tidak ada yang diragukan lagi kepada Pak Afan. Saya izin permisi mungkin Pak Terima Afan, kasih sekali, lain Bu, ya, atas kali supervisinya. apabila saya datang lagi ke Ya, sini, ya. mohon di apa ya, tidak diacuhkan begitu saja. tidak, Ibu, Nanti tidak, kalau Pak tidak. Afan melihatnya tuh mau ngapain tuh kesini Oh, lagi gitu. enggak, ini. Jangan begitu ya Pak. Ya, Dan saya sangat terima saya kasih. berikan terima kasih juga sambutan Pak Afan hari ini sangat luar biasa Terima kasih, gitu, Bu. membuat saya nyaman di sini gitu ya. Mangga Pak Afan, saya permisi dulu. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf gitu ya apabila kehadiran saya mengganggu Pak Afan Ya, gitu, enggak, dan Bu. banyak perkataan saya juga ya belum sempurna lah ya Pak. Kita belajar bareng-bareng. Kita tutup diskusi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Maka Pak Afan saya izin Baik, Bu, permisi dulu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.